Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selamat datang dan selamat bertemu kembali. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi dari pertemuan PJJ sebelumnya, yaitu mengenai dinamika Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ada materi apa saja yang akan kita bahas? Yuk langsung disimak ke slide selanjutnya. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pada materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, nanti ada materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai hakikat ideologi terbuka. Terus selanjutnya kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, nanti di materi dinamika itu hanya ada dua materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke materi dinamika Pancasila dan ideologi terbuka, mari kita simak dulu dan bahas tugas 1.2. Kemarin ada tugas kan? Nah, yang pertama, bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama atau yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi ini atau demokrasi Pancasila ini tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter. Karena apa? Karena ingin dianggap menjadi presiden seumur hidup. Ia pun kemudian menggabungkan paham nasionalis, agama, dan komunis atau yang sering kita sebut dengan Nasakom menjadi satu yang ternyata tidak cocok dengan ideologi NKRI. Terus yang kedua, bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila itu lebih mengedepankan pada kediktatoran. Terus selanjutnya, bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah, itulah pembahasan materi pada tugas 1.2. Kembali lagi ke materi pokok, yaitu kita masuk materi yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Pengertian ideologi secara bahasa. Dalam kehidupan bernegara, banyak aturan yang menjadi pedoman yang berlaku secara mengikat. Meskipun terkadang hal-hal tersebut tidak berupa undang-undang yang tertulis, segala aturan tersebut jelas disebutkan dalam pengertian ideologi. Peraturan yang bersifat tidak tertulis pun menjadi pemberi aturan yang pokok. Nah, pengertian ideologi dibahas dalam beberapa bagian. Nah, yang pertama
ideologi menurut bahasa, yaitu dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, dan cita-cita. Terus yang kedua dari kata logos, yaitu ilmu. Nah, terus yang selanjutnya pengertian ideologi menurut ahli Bapak ambilkan di sini dari Suryanto Puspowardoyo yang mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Pengetahuan tahun 2000 disebutkan bahwa ideologi adalah konsep dan nilai secara keseluruhan yang menjadi landasan bagi seseorang untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Itu menurut Suryanto Puspowardoyo. Nah, selanjutnya Bapak ambilkan dari Hegel. Dalam bukunya An Introduction to Hegel Freedom, Thought and History, Hegel ini mengemukakan karangan Stephen Solgate pada tahun 2005 bahwa ideologi adalah bentuk produk kebudayaan dari suatu masyarakat. Dalam arti tertentu, ideologi merupakan manifestasi kenyataan sosial. Nah, maka dapat kita tarik kesimpulan pengertian ideologi yaitu apa? Merupakan gagasan, ide, serta konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk sebuah kelangsungan hidup. Nah, itulah yang dinamakan dengan ideologi. Walaupun pada dasarnya penjelasan itu yang bersifat sama, secara garis besar ideologi berarti suatu keyakinan yang dianut secara bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang ke macam-macam ideologi. Yang pertama ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup yaitu ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi atau bersifat tetap, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Terus yang kedua, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Itu artinya nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, budaya, dan masyarakatnya sendiri. Jadi, ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Nah, itulah pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, lanjut. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, itu nanti ada 3. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam nilai Pancasila itu sendiri. Oh ya, ini hakikat kelima sila. Itu artinya nilai dasar ini bersifat universal karena apa? Merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang. Karena memiliki 5 nilai dasar yang sesuai dengan kelima sila Pancasila, itu yang pertama apa saja? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai nilai dasar, maka kelima sila ini diharapkan dapat menjadi sumber norma dan sumber hukum bagi bangsa dan negara Indonesia. Namun, jika Pancasila hanya berupa nilai dasar yang ada pada kelima sila tersebut, maka akan sangat rancu, akan sangat
Oleh karena itu dibutuhkan nilai-nilai instrumental yang menjadi penjelas atau pemandu kita untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh nilai dasar. Nah, yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu penjabaran dari nilai dasar. Jika nilai dasar adalah intisari dari apa yang diamanatkan oleh sebuah sistem nilai, maka nilai instrumental adalah parameter panduan atau koridor yang memungkinkan kita untuk mewujudkan nilai dasar tersebut. Ketika nilai instrumental dikaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah nilai atau moral manusia. Namun, jika nilai instrumental dikaitkan dengan keberjalanan negara, maka keluarannya adalah undang-undang. Terus apa lagi? Garis besar haluan negara. Terus strategi lain yang bersumber dari mana? Yang bersumber dari nilai dasar. Jadi pada intinya nilai instrumental adalah instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal-hal yang diamanatkan oleh nilai dasar. Tanpa ada nilai instrumental, maka nilai dasar akan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Karena secara abstrak itu hanya ada pada nilai dasar dan penerapannya, aturannya itu ada di nilai instrumental. Undang-undang dan instrumen hukum lainnya merupakan contoh dari nilai instrumental yang terkandung dan bersumber pada Pancasila. Terus yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis itu apa? Realisasi dari nilai-nilai instrumental. Jadi nilai praksis atau kerap disebut pula dengan nilai praksis atau nilai kenyataan adalah perwujudan dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai praksis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental. Namun, perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi bahwa nilai praksis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Contoh dari nilai praksis adalah apa? Kita harus menghormati seluruh agama meskipun berbeda dengan keyakinan kita sesuai dengan sila keberapa? Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada pertanyaan terkait nilai-nilai Pancasila? Kalau nggak ada, kita lanjut ke dimensi. Selain ada nilai-nilainya, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme. Pancasila dikatakan memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka, salah satunya yaitu dengan dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah ideologi yang memberikan tentang harapan masa depan yang lebih baik. Terus selanjutnya, dimensi normatif itu yang berdasarkan norma-norma, berdasarkan aturan. Terus selanjutnya, dimensi realitas. Dimensi realitas ini di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real berakar dalam kehidupan masyarakat atau bersumber dari kehidupan masyarakat. Nah, ada pertanyaan enggak terkait dimensi dan nilai-nilai dasar Pancasila? Kalau enggak ada, maka dapat ditarik kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama apa? Ideologi, yaitu merupakan kumpulan gagasan, ide, serta konsep yang bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Terus yang kedua apa tadi? Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai apa?
nilai dasar, terus apa lagi? Nilai instrumental, terus yang ketiga nilai praksis. Terus selanjutnya terkait dimensi, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama, idealisme, normatif, dan realitas. Nah, itulah pembelajaran terkait dinamika nilai-nilai Pancasila. Terus aktivitas 1.3. Setelah kalian memahami materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, selanjutnya seperti biasa kalian kerjakan soal-soal yang ada dalam video. Kemudian jawabannya kalian langsung ketikkan di kolom komentar YouTube. Yang pertama, jelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terus yang kedua, jelaskan pengertian nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Terus yang terakhir, jelaskan pengertian dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Maaf ya, ini realitas bukan realitas. Jadi ada 3, jelaskan pengertian dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Nah, itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri. Kalau semisal ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan di komentar YouTube. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.